Back, it's me, Prapti Istiqomah. Gimana kabar kalian yang sedang mengalami kebanjiran? Semoga kalian diberikan kesabaran, ketabahan, dan terhindar dari segala penyakit yang disebabkan oleh banjir. Kali ini aku mau bahas tentang kesensitifan. Nggak bau? Bau mulut. Kalian berani nggak menegur seseorang yang sedang berbicara sama kita atau di sekitar kita, tapi bau mulutnya tidak sedap? Penyebab utama bau mulut terdapat di area mulut, jarang sikat gigi, jarang berkumur, sering memakan makanan yang beraroma tidak sedap, jengkol, petai, bawang bombay, bawang putih, durian. Makanan tersebut akan tertinggal di sela-sela gigi. Selain itu, ada permasalahan lain pada organ tubuh kita, misalkan area mulut, gigi yang berlubang, sariawan, penebalan karang gigi. Kita kan juga nggak pede ya kalau lagi senyum karang gigi kita banyak. Lalu gusi yang bermasalah, pembengkakan pada gusi, menyikat gigi lalu mengeluarkan darah, itu juga harus dicurigain kemungkinan adanya penyakit demam berdarah. Selain itu, penyakit yang berbahaya dan mempunyai potensi bau mulut, liver, kelainan pada hati, diabetes mellitus, gangguan pernapasan. Untuk kalian yang terkena penyakit lambung, itu termasuk loh. Aku punya videonya. Untuk kalian yang mencintai rokok amat sangat, kalian akan menimbulkan ciri khas yang tidak sedap dari si bau rokok tersebut. Diet yang terlalu ketat, tidak mengkonsumsi karbohidrat, jarang berbicara, meminimaliskan pembicaraan ke siapapun karena terjadinya kekeringan di area mulut. Untung aku banyak bicara, jadi wangi. Penyebab bau mulut kan sudah aku sebabkan. Ada permasalahan pada area mulut, pada gigi yang bolong atau berlubang. Bakteri ini akan membentuk sarang di gigi dan karang gigi. Kenapa terjadinya seperti itu? Karena makanan yang tersisa pada sela-sela gigi akan membusuk, makanya napas kita itu jadi bau. Tetapi dokter menyarankan hindari atau mengurangi, tidak menyetopkan makanan bermanis mempunyai rasa manis seperti coklat, karamel yang mudah sekali tertinggal di gigi. Untuk yang sikat gigi minimal 2 kali dalam sehari, minimal ya, setelah makan atau menjelang tidur. Kalau bangun tidur langsung makan, terus sikat gigit lagi, boleh kan ya? Pada saat kita bangun tidur mempunyai aroma yang khas. Terus kalau kita sedang puasa mempunyai aroma yang tidak sedap. Tapi menurut Allah itu adalah wanginya surga untuk orang yang berpuasa. Karena mulut kita ini dalam keadaan kering, si bakteri ini senanglah hadir pada keadaan mulut kita kering. Makanya menyebabkan bau mulut, produksi air liur yang berkurang. Sedangkan air liur sendiri berfungsi sebagai antiseptik, mencegah berkembangnya bakteri di daerah mulut. Bahkan bisa sebagai pelumas pada mulut. Kalau kita makan kan biasanya mengeluarkan air. Nah, dibantu oleh si kelenjar air liur. Selain itu juga ada permasalahan pada kelenjar air liur kalian yang tidak memproduksi secara maksimal. Kalau nggak salah ada di daerah dekat telinga terus ke bawah sini, kalau nggak salah ya. Belum kalian memvonis penyebab bau mulut terjadi pada diri kita karena adanya permasalahan di daerah mulut maupun di kelenjar ludah, kita harus cari tahu dulu penyebab lainnya itu terjadi atau permasalahannya di daerah organ kita yang mana. Jika kalian merasa ragu, silakanlah kunjungi dokter spesialis penyakit dalam. Semua di situ akan dituntaskan penyebabnya dari awal, kenapa bahkan bisa diatasi, diobati. Hilang itulah bau mulut. Aku ngucapin banyak banget terima kasih ya buat kalian yang sudah ada di sini, yang udah ngedukung channel aku, yang udah subscribe, yang udah membagikan informasi ke media sosial kalian punya, atau kan bisik-bisik si Prapti punya channel. Nah, itu aku juga ngucapin banyak terima kasih. Semoga kalian sehat. Halitosis yaitu bahasa kedokterannya. Kalau bahasa kita, bau mulut.
Ih, mulutnya bau. Sama nggak sih artinya? Di mana suatu aroma yang tidak sedap ketika seseorang mengeluarkan napas maupun bicara. Jangan sampai ya lawan bicara kita mencium aroma tidak sedap dari mulut ini. Kalian nggak mau kan pada saat gambar ini berlaku untuk kita sehari-hari? Oh no! Info sedikit ya untuk kaum wanita, ketika mengalami menstruasi akan adanya penurunan di produksi air liur. Jadi mulut terasa kering dan lidah agak sedikit berwarna putih. Si bakteri anaerob, bakteri yang hidup tanpa oksigen, akan menguraikan sisa makanan yang ada di mulut menjadi bahan makanan, menjadi sulfur dan amonia, bau gas yang menyengat. Oh, bau mulut. Tenang, selain memberikan informasi dan penyebabnya, Prakti juga akan memberikan solusinya kok. Bagaimana mengatasinya? Mengobatinya? Belum tentu sih. Tapi kalau kalian mempraktekkan apa yang diinformasikan oleh si Prakti, mungkin bisa juga. Bagaimana sih cara menghindari agar kita tidak bau mulut? Yang pertama itu, kalian harus menghindari yang namanya memakan rasa manis, gula, minuman yang berbau gula atau itu rasa-rasa gula. Karena si gula itu akan meninggalkan serpihan di gigi, bakterinya datang, jadi bau mulut. Selain itu juga mengurangi gula dapat menurunkan berat badan kita. Untuk orang diet itu sangat membantu loh. Ada alat khusus untuk membersihkan lidah seperti kalian lihat di gambar ini. Aku nggak promo loh. Diperbolehkan juga membersihkan lidah dengan sikat atau bulu yang terdapat di sikat gigi. Lebih disarankan lagi menggunakan belakang sikat gigi agar lebih aman dan tidak merusaknya rasa. Yang ketiga itu memperbanyak minum air putih. Disarankannya itu seliter atau 2 liter sih. Misalkan ya, seliter nih dalam sehari, bukan seliter itu dalam sejam, glek udah. Terus kita pokoknya sehari itu dalam seliter udah selesai. Bukan kayak begitu caranya. Caranya itu gini. Minumlah air putih itu seliter dibagi berapa kali untuk kalian minum dalam sehari. Paginya 2 gelas, siang 2 gelas, pokoknya tergantung kalian. Dalam jumlahnya itu sehari sebanyak 1 liter atau 2 liter. Lebih efisien kan? Fakta atau mitos? Mengunyah permen karet dengan kandungan mint, green tea, bebas alkohol, bebas pemanis buatan bisa menghilangkan bau mulut. Fakta, karena kandungan tersebut dapat membunuh atau menghilangkan si bakteri. Fakta atau mitos? Berkumur dengan cairan mouthwash dapat menghilangkan bau mulut. Fakta, karena cairan tersebut mempunyai kandungan yang dapat mencegah hilangnya bau mulut, tetapi tidak mengobati. Assalamualaikum.